Montir itu hanya bercanda dengan wanita itu. Tak disangka dia langsung mengangkat batu bata besar dan menghantamkannya ke lengan lawannya. Orang itu bahkan belum sempat bereaksi. Darah langsung muncrat di tempat kejadian. Dia merintih kesakitan. Tangannya menutupi wajah. Wanita itu tak membiarkannya, malah menginjakkan hak sepatunya yang 10 mm ke arahnya. Rasa sakit luar biasa menyerang. Montir itu mengira dirampok. Demi nyawanya, dia jujur punya banyak uang. Mengejutkan, wanita itu mendengus dingin, berkata, "Aku datang bukan untuk uang, tapi nyawamu." Karena bajingan inilah, saat di penjara, berani memperkosa adik perempuannya yang lemah. Wanita itu dingin bertanya, "Adikku hilang 2 hari, sekarang dia di mana?" Montir itu menahan sakitnya dan menjelaskan bahwa belakangan ini dia tidak bertemu adiknya. "Dulu aku kenal adikmu karena diperkenalkan pemilik studio foto. Dia bilang, adikmu bodoh dan tak bisa bicara, melakukan itu pun tak akan ketahuan. Jadi aku berani melakukannya." Kakaknya menahan air mata, hatinya sakit. Dia masih anak, orang brengsek ini tak pantas disebut manusia. Kakaknya berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dia bertanya kepada Montir, "Terhadap anak yang usianya anakmu, bagaimana kau bisa melakukan itu?" Tak disangka, dia malah mengatakan sesuatu yang benar-benar menghancurkan pandanganku tentang dunia. "Aku hanya punya 2 anak laki-laki." Mendengar itu, wanita itu hanya bisa tersenyum pahit dengan penuh keputusasaan. Apakah tidak punya anak perempuan berarti boleh menyakiti anak perempuan orang lain? Kalau memang tidak tahu cara menghormati perempuan, lebih baik mati saja. Wanita itu berjalan ke samping dengan tekad bulat menurunkan dongkrak mobil. Montir itu tak menyangka bahwa ia akan masuk neraka menjadi daging gepeng. Namun setelah membunuh musuhnya, wanita itu tidak bahagia, justru putus asa. "Adikku hilang 2 hari. Siapa yang membawanya?" Wanita itu datang ke studio foto, disebutkan Montir, dan pertama menarik perhatiannya foto adiknya. Dia bertanya kepada pemilik toko, apakah masih ingat gadis di foto. Namun tak disangka, pemilik toko tidak menunjukkan penyesalan, malah berkata genit, "Kalau kamu mau, aku bisa memotret kamu telanjang bulat." Wanita itu marah, langsung memukulkan bingkai foto ke kepala pria itu. Dia teringat gadis itu anak polos yang dulu pernah dia lecehkan. Saat sesi pemotretan, dia mulai bertindak tidak senonoh. "Adikku berusaha melawan, tapi yang didapatkannya justru pukulan brutal. Akhirnya, di bawah kendalinya, adikku pun menjadi korban." Wanita itu berkata dengan garang, "Sekarang kamu ingat kan?" Pemilik toko dipukuli berlumuran darah, hanya bisa terus berkata, "Saya tidak tahu apa-apa, tolong lepaskan saya." Dengan satu hentakan, wanita itu membuat bingkai foto mencengkeram erat kepala pemilik toko. Pecahan kaca menancap ke leher si pemilik toko. Dia marah bertanya, "Di mana adikku?" Pemilik toko menangis mengaku tak tahu dan mengatakan pemilik warung merekomendasikan gadis itu. Yang paling menjijikan adalah dialah pelaku utama insiden pelecehan itu. Setiap kali adiknya datang berbelanja, dia mengikuti belakang memanfaatkan kelengahan orang untuk berbuat cabul. Mendengar itu, wanita tersebut marah, langsung membunuh fotografer dengan tutup wadah. Dia mencari pria tua itu, namun tak disangka, pria tua itu mengira wanita itu datang memeras uang, lalu memfitnah adiknya, mengatakan semua itu keinginan adiknya sendiri, dan dialah yang dipaksa. Ucapan itu membuat wanita itu sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menarik 2 helai rambut pria tua itu dan menyeretnya keluar rumah. Yang tak pernah dia duga, wanita itu ternyata begitu kejam, bahkan mematahkan ke-10 jari tangannya. Pria tua meringis kesakitan ingin memohon ampun, tapi jelas sudah terlambat. Wanita itu menariknya ke pintu, lalu meletakkan jari-jarinya di celah pintu sambil mengancam bertanya, "Di mana sebenarnya adikku?" Pria tua itu gemetar ketakutan, tak berani berbohong lagi. Ia buru-buru berkata adiknya dibawa seorang anggota dewan dan asistennya. Mendengar itu, wanita tersebut langsung teringat anggota dewan Han yang menjebloskannya ke penjara. Dia pernah menyakiti adiknya. Namun, kebetulan dirinya sendiri yang menemukan. Dan karena tak tahan, wanita itu mengambil senjata tajam dan melukainya. Karena alasan inilah, dia difitnah dan dipenjara. Baru keluar dari penjara, dia mulai mencari masalah. Sepertinya dendam lama dan baru dibalas. Pria tua itu melihat wanita itu bukan orang muda. Jadi ia mulai berbicara baik, terus-menerus meminta maaf. Namun, tak disangka, dia malah berkata, "Kamu kan bijaksana. Toh semuanya sudah terjadi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengar itu, wanita itu kehabisan kata. Air mata kesedihan mengalir di pipinya. Dengan datar dia berkata, "Kalau begitu, aku juga minta maaf." Barulah setelah jari-jarinya benar-benar patah, wanita itu melepaskan genggamannya. Demi mencari adiknya, dia menerobos masuk ke tempat pribadi anggota dewan itu. Untungnya, di gerbang hanya ada 1 anak buah berjaga. Ia ambil tongkat listrik dan mudah melumpuhkan orang itu dalam 2 sentuhan. Wanita diam-diam menyelinap lewat pintu belakang, melihat anggota dewan tidur, dan di sekitarnya tak ada penjaga. Dia merasa inilah kesempatannya. Lalu hati-hati masuk, mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala anggota dewan. Anggota dewan langsung merasa ada yang tidak beres. Begitu membuka mata, dia melihat wanita sudah di
depannya. Namun, tak disangka, anggota dewan tidak panik, seolah memperkirakan kedatangannya. Wanita itu tak buang waktu, langsung mengancam agar diberitahu di mana adiknya. Anggota dewan melirik sinis, lalu arogan berkata, "Adikmu memang ada padaku. Mau tahu dia di mana, kan?" Setelah itu, dia sengaja melirik keluar jendela. Wanita itu langsung terjebak, dan anggota dewan memanfaatkan kesempatan untuk melawan, berteriak memanggil anak buahnya. Beberapa pria kekar langsung masuk. Mereka mengepung wanita itu, sementara anggota dewan merasa cukup, segera pergi. Untungnya, wanita itu cukup tangguh. Dalam sekejap dia berhasil melumpuhkan orang-orang itu. Namun, saat dia keluar mengejar anggota dewan, ternyata orang itu sudah pergi dengan mobilnya. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba menerima telepon misterius. Orang di seberang telepon bahkan memberitahukan lokasi adiknya. Wanita agak tidak percaya, tapi orang berkata, "Aku anak buah anggota dewan. Selama bertahun-tahun ini, dia melakukan terlalu banyak hal kotor. Aku lama tidak tahan. Cepat datang dan selamatkan adikmu. Barusan anggota dewan memerintahkan menjual adikmu ke luar negeri." Perlu diketahui, sekali dijual ke luar negeri, yang diperdagangkan bisa jadi organ tubuhnya. Mendengar hal itu, wanita itu segera bergegas menuju tempat tersebut. Sayangnya, anggota dewan itu sudah lama tahu anak buahnya mengkhianatinya, dan selama ini menyadap teleponnya. Sekarang dia tidak bisa dibiarkan hidup. Jadi, sebelum wanita tiba, dia membunuh pengkhianat dengan satu tebasan, dan bersiap memanfaatkan situasi menjebak wanita. Dia mengirim anak buah berjaga di lokasi proyek, sabar menunggu wanita itu masuk perangkap. Namun, orang berhati dingin itu tak tahu seberapa besar cinta kakak kepada adiknya. Saat itu, wanita itu melaju mobilnya hingga 200 mil per jam dan sampai di lokasi proyek. Dia tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anggota dewan ketakutan, mengira wanita itu ingin mati bersama, namun tak disangka wanita itu justru menabrakkan mobilnya ke arah para anak buah. Saat itu, dia sudah tak punya rasa takut. Membunuh satu penjahat dianggap untung. Jadi dia kembali menyalakan mobilnya. Namun, orang-orang itu bukan orang sembarangan. Mereka membawa tongkat dan menghancurkan mobilnya. Mobil itu rusak total. Wanita itu terpaksa membuka pintu mobil, lalu sendirian melawan semua orang itu. Melihat anggota dewan itu berbalik dan pergi, dia segera membidik dan menembakkan satu peluru ke arahnya, meleset, dan di pistolnya hanya tersisa satu peluru. Jumlah lawan sangat banyak. Melihat dia kehabisan peluru, mereka langsung mengerubunginya dengan tongkat. Meskipun wanita itu reinkarnasi Bruce Lee, dua tangan sulit melawan empat tangan. Mereka memukuli wanita itu. Dia menerima pukulan berat, dan bagian belakang kepalanya juga terkena pukulan keras, membuatnya tergeletak di tanah pusing. Sementara bayangan adiknya yang dilecehkan terlintas di benaknya seperti film. Terus-menerus terlintas di benaknya. Kedua saudari itu yatim piatu, sejak kecil saling bergantung. Jika dirinya tumbang, siapa yang akan melindungi adiknya? Para preman di samping melihat dia sudah tak bergerak, mereka pun lengah. Namun tak disangka, saat bersiap menghabisi wanita itu, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan luar biasa. Ia harus menyelamatkan adiknya. Dirinya tak boleh tumbang. Wanita itu berhasil melepaskan diri dari ikatan, merebut senjata dari para preman. Kali ini ia marah. Satu tebasan, dua tebasan, mematikan, hingga semua penjahat ia habisi. Setelah itu, sang kakak masuk ke dalam kamar, menemukan adiknya di sana. Namun sebelum mendekat, ia terkena jebakan Yi Yuan, mengayunkan pedang besarnya ke arah wanita itu. Saat itu sang kakak kehabisan tenaga. Ia tertusuk perut oleh Yi Yuan, luka parah. Melihat adiknya terbaring di sofa, ia terus menyemangati dirinya. Tidak boleh mati, tidak boleh mati. Di saat genting, sang kakak berhasil memanfaatkan kesempatan. Ia memukul jatuh pisau dari tangan Yi Yuan, dan sebelum lawannya bereaksi, sang kakak langsung melancarkan serangan. Yi Yuan ikan di atas talenan, tak berdaya dan siap dikalahkan. Dia tak menyangka bisa dikalahkan wanita. Kakak terus menghantamkan tinjunya ke kepala Yi Yuan. Bahkan setelah Yi Yuan tak bernyawa, ia enggan berhenti. Kakak sangat membenci pria ini yang hanya bisa menindas yang lemah. Tanpa dia, bagaimana mungkin kedua saudari ini sampai pada keadaan seperti sekarang? Baru setelah wajahnya tak berbentuk, ia berhenti. Kakak nyaris kehilangan nyawa, berhasil menyelamatkan adiknya. Terluka parah, ada satu bentuk cinta, kakak perempuan seperti ibu.